never stop, never stop. Halo, selamat siang. Ketemu kembali dengan Budia. Kali ini kita akan belajar aplikasi perkantoran yang lain, yaitu salah satunya adalah program aplikasi pengolah angka. Nah, mungkin sahabat semua sudah sering menggunakan perhitungan menggunakan aplikasi seperti ini. Nah, salah satunya adalah Microsoft Office Excel. Nah, Microsoft Office Excel ini sendiri merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengolah angka atau biasa disebut dengan spreadsheet. Nah, yang memiliki beragam variasi mulai dari yang berbayar hingga yang bebas. Nah, tujuannya sama, yaitu membantu pengguna menyelesaikan masalah dalam melakukan pengolahan angka. Jadi nanti kalian bisa membuat, misalkan di sini adalah menghitung gaji karyawan, atau misalkan untuk membuat grafik pemasaran, kemudian bisa juga untuk membuat suatu form. Nah, Microsoft Office Excel sendiri merupakan salah satu varian aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft. Sama halnya dengan aplikasi pengolah angka yang lainnya, aplikasi ini berbentuk lembar kerja atau worksheet. Nah, di sini sudah tersedia ada beberapa worksheet, sheet 1, sheet 2, dan jika ingin menambahkan worksheet berikutnya, Anda tinggal mengklik tombol new sheet seperti ini. Ya. Oke. Selanjutnya aplikasi ini terdiri dari kolom dan baris. Jadi worksheet itu terdiri dari kolom dan baris. Yang dinamakan kolom itu adalah yang secara vertikal seperti ini. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Kemudian baris itu yang horizontal, baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Sama seperti aplikasi yang lainnya, tersedia menu home, menu insert, back layout, formula, data, review, dan view. Oke, untuk membuat lembar kerja baru, silahkan pilih file new, kemudian bisa pilih blank dokumen seperti itu. Oke, untuk hari ini kita coba membuat tabel. Jadi untuk membuat tabel seperti ini, yang sering digunakan nanti adalah bagian home untuk membuat kotak-kotaknya. Kemudian nanti group alignment untuk perataan teks, dan merge and center untuk menggabungkan beberapa sel atau kolom dan baris. Yang pertama, ketika kita ingin menuliskan judul seperti ini, kita bisa buat saja langsung di sini, kita ketikkan judulnya, misalkan. Baik, selanjutnya kita akan menghitung jumlah gaji yang diterima. Jadi sebelum itu, untuk menghitung jumlah gaji yang diterima, kita harus mengetahui dulu berapa jumlah gaji per hari dari karyawan, jumlah jam lembur, dan juga upah lembur per jamnya. Oke. Nah, di sini angka memang tidak kita tuliskan Rp atau rupiahnya, tapi kita gunakan format kurensi atau mata uang. Kurensi ini masih dolar, kita ubah dengan Rp Indonesia. Kalau teman-teman menuliskan Rp dalam bentuk teks, nanti tidak akan bisa dihitung nilai nominal angkanya. Jadi kita menggunakan setting mata uang kurensinya kayak seperti ini, 2 angka di belakang desimal, kita pilih OK. Nah, otomatis Rp akan muncul. Demikian juga dengan upah lembur per jamnya, kita ganti kurensi atau mata uangnya, kita cari Rp Indonesia.
Nah, untuk menghitung gaji kita terima biasanya menggunakan rumus selalu diawali dengan tanda sama dengan, kemudian kita gunakan tombol klik di gaji per hari, kita jumlahkan, kemudian kita kalikan lembur dalam jam dengan upah lembur per jamnya. Oke, kita enter, maka akan otomatis muncul angkanya. Untuk baris berikutnya juga sama, kita klik sama dengan, kemudian gaji per hari ditambah dengan jumlah jam lembur dikali dengan upah lembur per jamnya. Jika data itu jumlahnya banyak, maka kita hanya menggunakan menarik data, klik pojok kanan pada kursor Anda seperti ini. Nah, sudah muncul angkanya, jadi kita tidak perlu membuat rumus satu persatu per barisnya. Kemudian untuk menghitung rata-rata upah karyawan, kita gunakan rumus average. Karena average digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Kita blok saja, kita seleksi seperti ini, kemudian kita enter. Sudah ketemu angkanya. Kemudian untuk mencari upah tertinggi, kita gunakan rumus max. Kita seleksi data awal hingga data akhir, kemudian enter. Hal yang sama juga kita gunakan rumus min untuk menghitung nilai upah terendah karyawan. Kita seleksi data awal hingga data akhir. Oke, jadi sudah muncul seperti itu. Nah, untuk membuat kotak-kotak seperti ini atau kotak tabel, kita bisa gunakan, kita blok dulu, ini border bagian sini. Kalau no border berarti tidak menggunakan garis atau garis tepi. Kalau pilih all border, nah maka akan muncul seperti itu. Kemudian di sini jika Anda mengetik datanya seperti ini, maka kita bisa gabungkan beberapa kolom ini menjadi satu baris seperti ini, jadi satu kolom ya, dengan menggunakan menu merge and center untuk menggabungkan beberapa kolom dari kolom A hingga G dan baris ke-12 seperti itu. Untuk pewarnaan, teman-teman bisa gunakan ini untuk mewarnai, di bagian atas juga bisa. Kita gunakan namanya fill color. Teks juga kita bisa ubah warnanya dengan menggunakan font color. Warna yang lain juga tersedia di sini. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk program aplikasi pengolah angka atau Microsoft Office Excel ini tidak hanya bisa digunakan untuk membuat tabel saja, tapi juga bisa membuat grafik. Jadi data yang sudah ada nanti bisa dibuatkan grafiknya. Mungkin pada materi berikutnya akan saya buatkan bagaimana video pembelajaran membuat grafik menggunakan Microsoft Office Excel. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Jadi sampai jumpa dan selamat berkarya terus dan tetap semangat.